Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lulu Salsabila dari em, Teknik Informatika dan sekarang saya akan menjelaskan materi tentang hazard, alert, dan kontrol ukur. Baik, di sini ada introduction. Jadi tujuan dari materi ini adalah untuk memahami konsep hazard, prinsip alert, dan tindakan kontrol ukur dalam konteks K3 serta penerapannya melalui studi kasus. Yang pertama adalah hazard. Jadi hazard itu adalah sumber potensi yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan seperti kerusakan properti. Lalu klasifikasi hazard ada fisika, kebisingan, radiasi, suhu ekstrim. Kalau kimia ada paparan bahan kimia berbahaya dan biologi ada virus, bakteri, jamur. Kemudian ergonomi ada desain kerja yang buruk, postur tubuh yang salah, dan terakhir ada psikososial, ada stres kerja dan tekanan mental. Kemudian untuk alarm atau as low as reasonably practic- practicable adalah prinsip yang menyatakan bahwa resiko harus dikurangi hingga tingkat serendah mungkin yang masih masuk akal secara praktis. Lalu aplikasinya ada menilai apakah pengurangan risiko lebih lanjut masuk akal secara praktis dengan pertimbangan biaya, waktu, dan upaya yang diperlukan. Kemudian contoh pengaplikasiannya itu ada menggunakan pendekatan hierarki pengendalian untuk menentukan tindakan pengendalian yang sesuai. Kemudian tindakan kontrol ukur. Ini tuh adalah proses pengukuran dan pemantauan untuk mengevaluasi efektivitas kontrol hazard yang sudah diterapkan. Jadi, hierarki pengendalian ini ada eliminasi untuk menghapus hazard sepenuhnya, lalu ada substitusi mengganti hazard dengan alternatif yang kurang berbahaya, lalu ada pengendalian teknik em, adalah yaitu mengisolasi manusia dari hazard melalui desain atau teknologi. Kemudian ada pengendalian administratif, mengubah cara kerja atau prosedur untuk mengurangi resiko. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri atau APD menggunakan perlengkapan untuk melindungi individu dari hazard. Kemudian ada hubungan hazard, alarm, dan kontrol ukur. Yang pertama adalah untuk hazard ini itu sumber potensi bahaya yang perlu diidentifikasi dan dianalisis. Kemudian ada alarm yaitu prinsip mengevaluasi resiko. Jadi resiko tuh harus ditekan hingga serendah yang mungkin secara praktis. Kemudian ada kontrol ukur yaitu alat untuk mengukur efektivitas kontrol kontrol memastikan bahwa resiko itu memang ditekan sehingga alarm tercapai. Jadi pertama itu kita mengidentifikasi suatu potensi bahaya. Kemudian setelah mengidentifikasinya, kita tuh apa namanya? em, lalu kemudian kita tuh em, apa ya? Menimbang apakah resiko ini harus ditekan apa tidak, sehingga apakah sudah mencapai resiko serendah yang mungkin bisa kita hindari. Kemudian yang terakhir ada kontrol ukur. Jadi setelah ditimbang itu em, kita menentukan alat untuk mengukur efektivitas kontrol ini em, menggunakan apa serta memastikan bahwa resikonya itu memang ditekankan hingga lab tercapai. Kemudian ini adalah case study korelasi hazard, alarm, dan kontrol ukur. Jadi judul jurnal internasional yang saya gunakan adalah Assessment of Occupation, Health and Safety Risk in the Tukat Ayung Bridge Replacement Project. Dan deskripsi singkat studi kasusnya itu penelitian ini tuh dilakukan untuk mengevaluasi resiko K3 dalam proyek pengganti jembatan Tukat Ayu. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode hierarch atau hazard identification, risk assessment, dan risk control.
untuk mengidentifikasi 24 jenis potensi bahaya dalam tahapan pekerja konstruksi seperti pemasangan tendon, mengangkat girder, dan pembongkaran struktur lama. Kemudian korelasi dari kasus tadi tersebut dengan ketiga ini adalah yang pertama hazard itu ditemukan em, dalam dalam jurnalnya berbagai resiko seperti terpleset saat bekerja di ketinggian tinggi, tertimpa material, alat berat tidak stabil, dan gagal struktur perancah. Kemudian alarm itu ada di situ tuh ada resiko disklasifikasi berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitas. Resiko tinggi itu dikendalikan dengan strategi yang masuk akal, secara biaya, waktu, dan efektivitas. Seperti yang saya bilang tadi itu eh, apa namanya resiko itu ditimbang di sini. Lalu alarm ini menjadikan dasar keputusan yaitu mana resiko yang harus segera dikurangi dan mana yang bisa diterima. Lalu yang terakhir ini ada kontrol ukur. Jadi di sini tuh melakukan pengecekan apakah pekerja memakai APD dengan benar dan mengukur kondisi cuaca seperti kecepatan angin, terutama saat pekerjaan dilakukan di luar ruangan. Jadi hasil dari pengukuran itu digunakan untuk memastikan bahwa bahaya yang ada tuh sudah dikendalikan dengan baik dan tingkat resikonya tuh sudah sesuai dengan prinsip alert yaitu serendah mungkin secara praktis. Untuk kesimpulannya adalah melalui identifikasi hazard yang menyeluruh, penerapan prinsip alert untuk menetapkan tingkat resiko yang dapat diterima, dan pengukuran kontrol yang ketat, proyek ini tuh sudah menunjukkan bagaimana pendekatan sistematis dalam K3 mampu menekan potensi kecelakaan secara signifikan. Ini adalah sumber referensinya. Seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.